Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu di materi videografi, materi kedua. Ini adalah materi tentang pengenalan kamera ya, teman-teman. Kita akan bahas tentang kamera digital yang di sini kita ada kamera DSLR, mirrorless, action cam, gimbal kamera, sama kamera drone, teman-teman. Masing-masing dari kamera ini punya fungsi masing-masing, teman-teman. Saya mau bahas sedikit tentang sensor dari kamera DSLR dan kamera mirrorless. Kalau kamera DSLR itu menggunakan si sensor kameranya menggunakan cermin. Tapi untuk kamera mirrorless itu hampir semua kamera-kamera berbasis digital seperti kamera pocket, seperti kamera gimbal kamera, action cam, dan drone kamera itu menggunakan sensor hampir sama dengan kamera mirrorless itu, teman-teman. Gimana sih review tentang sensor antara kamera DSLR dan kamera mirrorless? Videonya yang ini, teman-teman. Nah, teman-teman, bedanya dari si DSLR dan mirrorless ini apa sih? Nah, bedanya gitu, teman. Dari sensornya kita buka ya, untuk si DSLR dulu. Ini perbedaan paling mencolok tuh di sensornya. Kalau si DSLR ini dia tuh bener-bener pakai cermin, teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, cermin di sininya tuh benar-benar cermin, benar-benar manual ya. Ini tuh benar-benar lens, single lens reflex tuh, jadi pakai kaca, teman-teman. Ini tuh kaca, beneran kaca-kaca tuh. Ini tuh kaca yang cermin yang nanti tuh dia mantulin ke sini nih, ke viewfinder ke sini nih, teman-teman. Itu memantulkan si ininya ke viewfinder sini nih, si cerminnya tadi. Makanya kenapa disebut digital single lens reflex. Tapi nah, dia masih pakai cermin, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh dia bisa kelihatan, teman-teman, di sini nih. Mungkin kalau di kamera kelihatan ya. Nah, kita bisa langsung lihat di sini viewfindernya itu. Nah, ini kan udah kelihatan ya, teman-teman ya. Di viewfinder nih kelihatan berdasarkan si cermin, si lensa nih ngelihat kemana gitu. Nih, sini kita kesini deh. Dia akan kelihatan tuh ya. Ini ada tangan saya juga. Nah, ini kalau misalnya masih posisi off, dia bisa ngelihat kayak gini, teman-teman, kalau DSLR. Tapi kalau mirrorless itu karena dia pakai ini ya, pakai LCD. Ada juga sih yang pakai viewfinder kayak yang saya pakai ini. Ini saya pakai yang yang ada viewfindernya, teman-teman, tapi viewfinder digital, teman-teman. Kalau untuk ini kayak gini, teman-teman. Nih. Jadi viewfinder digitalnya ini dia nampilin dari si sensor, teman-teman. Dari sensor depannya gitu ya. Dia munculnya bisa di viewfinder sini atau bisa di si layarnya sini, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat deh, kita buka ya untuk si mirrorless ini dalamnya gimana sih sensornya. Kalau teman-teman yang belum pernah lihat ya, kita lihat di sini sekarang. Nah, ini si sensor digitalnya, teman-teman. Kenapa namanya mirrorless? Dia nggak pakai yang namanya cermin lagi untuk itu, tapi pakai sensor digital, teman-teman. Nah, ini bentukannya juga gini ya. Nah, ini si mirrorless yang ini kalau misalnya mau dilihat ya, mau ngelihat ke depan sini, kita harus ngaktifin dulu. Kita harus onin dulu. Nah, ini pengaturannya, teman-teman ya. Nah, rata-rata kalau si mirrorless tuh udah dilengkapi dengan touchscreen, teman-teman, untuk ininya, untuk si kacanya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini tuh
untuk dia bisa ngelihat ke depan sini ya dia harus diaktifkan teman-teman. Juga ini kan kita kebetulan pakai yang lensa yang manual ya, yang full manual gitu teman-teman. Jadi ya kita ngaturnya ya harus manual juga. Nah gitu teman-teman ya, ini perbedaannya dari kamera mirrorless dan DSLR teman-teman. Jadi kalau misalnya si mirrorless ini ya harus diaktifkan kalau kita mau mengoperasikan si kameranya. Ya kita bisa lihat nih besaran si lensanya aja udah beda ya. Ini DSLR punyanya si ini. Kalau yang mirrorless, nah dia lensanya jauh lebih kecil teman-teman. Ya dia jauh lebih kecil si lensanya. Nah ini tapi sama ada elektronik stabilizernya juga. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat tentang perbedaan sensor kamera mirrorless dan DSLR. Nah, di mana kamera DSLR tadi kita lihat ya, kita bisa lihat langsung di viewfinder meskipun si kamera tersebut posisinya off. Tapi kalau misalnya kamera mirrorless atau kamera digital yang lain kayak gimbal dan lain-lain, itu si posisi kamera tuh kalau kita mau lihat dari viewfinder tuh harus posisinya on. Kalau untuk DSLR sendiri penggunaannya itu lebih menuju ke arah profesional teman-teman. Tapi bukan nggak mungkin juga kalau mirrorless itu dipakai untuk profesional, karena tujuan dibuat dari kamera mirrorless itu sendiri untuk lebih ringkas aja sih sebenarnya. Kamera yang bisa lihat vlogger tuh menggunakan kamera action cam atau gimbal kamera. Gimbal kamera dan action cam ini itu kenapa banyak dipakai oleh vlogger penggunaan kamera ini tuh ringkas banget. Itu tuh benar-benar kecil teman-teman kameranya, dan juga harganya tuh ya kalau untuk action cam seperti GoPro atau Xiaomi itu nggak terlalu mahal ya. Itu masih ada yang di kisaran harga di bawah 5 juta. Jadi kalau teman-teman mau bikin vlog atau bikin video-video yang ringan gitu ya dengan hasil yang lebih maksimal, ya teman-teman bisa pergunakan action cam seperti GoPro atau gimbal kamera seperti DJI Osmo atau Vimy Palm gitu ya, yang seperti itu. Lalu teman-teman kalau misalnya mau membuat video-video seperti yang lebih sinematik dari udara, harus menggunakan drone. Tapi dengan drone itu teman-teman harus punya sertifikasi, karena kalau misalnya teman-teman menggunakan drone belum punya pengalaman atau sertifikasi, dikhawatirkan drone itu akan crash. Dari jenis kamera, kelebihan dan sesi penggunaannya itu kita bisa jelaskan ya tentang DSLR. Kamera DSLR itu kelebihan utamanya itu kita bisa membuat video yang lebih sinematik, fleksibel, dan lebih profesional sih. Lalu kalau mirrorless sendiri itu sebenarnya versi light daripada si kamera DSLR itu, dan bisa digunakan untuk vlogging. Lalu untuk action cam dan gimbal kamera itu kayak DJI Osmo dan GoPro itu lebih praktis dan simpel penggunaannya. Untuk kamera action tuh teman-teman bisa gunakan untuk kondisi-kondisi yang ekstrim kayak lagi nyelam gitu ya, terus olahraga ekstrim. Lalu bisa dipasangkan di drone yang rakitan teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengoperasikan drone rakitan itu akan lebih oke banget kalau misalnya pakai action cam kayak GoPro gitu. Lalu kalau gimbal kamera juga sebenarnya bisa dipasangin di drone, tapi si drone-nya akan lebih nggak stabil terbangnya. Jadi lebih cocok kalau gimbal kamera itu dipakai buat vlog harian teman-teman. Jadi kayak misalnya traveling gitu ya, vlog travel, nah itu lebih cocok pakai gimbal kamera. Lalu untuk drone kamera itu sebenarnya tuh bisa dipakai untuk kalau teman-teman mau dipakai buat di land juga bisa sebenarnya, di terbang rendah gitu ya, pakai drone. Cuman kan kalau drone dipakai untuk terbang rendah itu lebih riskan untuk crash ya. Tapi ya drone itu sebagai fungsinya itu untuk kamera terbang, itu digunakan untuk sinematik yang berhubungan sama udara. Dengan teknologi drone ini teman-teman bisa nge-shoot landscape yang nggak bisa di-shoot oleh kamera mirrorless DSLR. Itu kan kita nggak bisa yang tinggi-tinggi gitu ya, tapi dengan drone kita bisa shoot perspektif udara gitu. Contohnya ya bisa untuk film juga bisa, terus kita kegiatan-kegiatan yang berbasis land mapping gitu ya, pembuatan perumahan baru itu dengan drone tuh bisa gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan tentang kamera cukup sekian, karena kita akan lebih ke praktikum. Setelah ini teman-teman bikin praktek langsung menggunakan kamera yang teman-teman punya, mau itu smartphone atau mau itu kamera digital atau tadi yang sudah saya sebutkan ya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.